Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Setelah sempat ramai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan menarik peredaran makanan dan mainan anak Kinder Joy April lalu. Kini giliran es krim Häagen-Dazs varian tertentu yang juga ditarik oleh BPOM karena mengandung etilen oksida. Sebelumnya, otoritas Uni Eropa juga telah lebih dulu meminta menarik es krim Häagen-Dazs karena kandungan etilen oksida atau ETO melebihi ambang batas yang diizinkan, yakni pada tanggal 6 dan 7 Juli lalu. Varian yang ditarik adalah varian vanila kemasan 473 ml dan kemasan mini cup 100 ml serta kemasan bulk 9,46 liter. Etilen oksida yang biasa digunakan untuk sterilisasi makanan dan kosmetik dalam batas tertentu dianggap berbahaya bagi kesehatan. Badan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC menyebut etilen oksida bisa menyebabkan sakit kepala, mual, muntah, dan diare hingga kanker dan leukemia jika terpapar berlebih. Dan apa saja temuan BPOM di produk Häagen-Dazs ini, Maria? Nah, amankah juga varian lainnya? Kita juga akan membahasnya ke pemirsa melalui televideo. Kita tersambung dan terkonfirmasi juga kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Ibu Rita Endang yang sudah bergabung di sini. Selamat pagi, Ibu. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kronologi ditemukannya bahan berbahaya pada produk es krim Häagen-Dazs, khususnya di varian vanila. Selamat pagi Mbak Maria dan Mbak Sarah. Jadi kronologinya Badan POM sebagai regulator kompeten authority bidang keamanan pangan ini menerima informasi ya dari otoritas Prancis, Rappel Consol, kemudian juga menerima dan menelusuri informasi dari Food Standard Australia New Zealand, EFSA, lalu juga menelusuri informasi juga dari Australia, dari New Zealand tadi, kemudian dari Singapore Food Agency ya yang memang memerintahkan kepada importir untuk menarik secara sukarela produk Häagen-Dazs tersebut. Oleh karena itu maka Badan POM melakukan kajian dan menjadi dasar Badan POM melakukan penarikan es krim rasa vanila merek Häagen-Dazs asal Prancis yang mengandung etilen oksid tersebut. Oke, Ibu Rita, tapi memang apakah hanya varian vanila begitu yang berbahaya? Karena kan ini mereknya sama, cara produksinya sama, varian-varian lain. Apakah memang hanya ditemukan di varian vanila saja begitu jaminannya? Sekali lagi tidak ya. Tentu Badan POM melakukan kajian resiko dan dalam rangka untuk kehati-hatian, maka tidak hanya kemasan yang pin atau yang 473 ml dan yang mini cup ya yang 100 ml yang sebagaimana diinformasikan oleh Prancis, namun kami perluas juga ya untuk kemasan yang biasa ada di kafe yaitu kemasan 49 liter yaitu bulk can itu kemasan mengandung vanila, demikian juga untuk produk-produk lain yang mengandung perisa vanila itu juga kami lakukan penarikan. Tentu sekali lagi dalam rangka kehati-hatian dan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Lalu Bu Rita mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat sebenarnya etilen oksida ini apa dan apa dampaknya jika memang dikonsumsi secara berlebih untuk kesehatan baik jangka panjang maupun jangka pendek, Bu Rita? Ya, etilen oksid ini kan senyawa ya, senyawa yang digunakan sebagai pestisida untuk fumigasi dan sterilisasi produk. Namun sekali lagi etilen oksid atau biasa dikenal dengan ETO ini mudah menguap ya. Bagaimana mengenalinya? Ada markernya atau penandanya yaitu 2CE atau kloroetanol ya disebutnya. Nah, melalui ETO terbentuk dengan ion klorida ya ini akan terbentuk suatu 2CE itu yang sebagai penanda. Jadi 2CE ini mengindikasikan adanya ETO di dalam pangan. Nah, jangka pendeknya tentu kalau terpapar ETO secara terus-menerus dalam konsentrasi tinggi, ini dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, kemudian sakit kepala, ya, pusing, mual, kelelahan, ya. Kemudian kalau jangka panjang penggunaan sekali lagi dalam konsentrasi yang besar, ya, terus-menerus tahunan.
Nah, sebagaimana informasi dari International Agency for Research on Cancer ya yang diterbitkan oleh US EPA atau United States Environmental Protection Agency, memang ETO ini dapat menyebabkan karsinogenik khususnya pada sel darah putih dan berpotensi pada kanker payudara. Tapi sekali lagi dalam konsentrasi besar, terus-menerus dan jangka panjang. Baik Bu Rita, lalu untuk kondisi saat ini mungkin ada masyarakat yang sudah terlanjur membeli atau menyimpannya di rumah, ini mereka bisa melakukan apa Bu Rita untuk menjaga kesehatan keluarga mereka masing-masing? Terutama kan ini es krim ya, sifatnya mungkin banyak anak-anak yang makan tanpa diketahui orang tua juga Bu Rita. Ya, tentu harus sekali lagi harus hati-hati ya. Mohon maaf tidak terdengar ya, bagaimana pertanyaannya? Ya Bu Rita, bagaimana dengan masyarakat yang mungkin sudah terlanjur Bu Rita, ini sudah mengkonsumsi mungkin dalam jumlah yang cukup banyak juga, apakah mereka harus benar-benar mengantisipasi kondisi kesehatan yang apa yang mereka bisa lakukan? Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan efek sampingnya ini kalau dalam jumlah yang terus-menerus dan konsentrasi yang sangat besar. Ya, jadi sekali lagi tentu ini harus diantisipasi. Nah, kepada masyarakat kalau sudah terlanjur untuk membeli produk tersebut, maka masyarakat bisa mengembalikan produk tersebut dan pada importir atau pada retailer untuk menggantikan produk tersebut. Satu, ya menggantikan dengan produk yang jenisnya berbeda atau varian berbeda. Ini bisa ya Pak, dari importirnya atau retailernya ini sudah menjamin seperti itu. Dan tentu kalau ada efek sampingnya, ya sekali lagi silahkan segera ke tenaga kesehatan pada dokter ya. Baik, Bu Rita, jadi memang bisa ditukar kembali ya jika memang sudah ada terlanjur masyarakat yang masih menemukan begitu, mungkin juga bisa melaporkan. Nah, Bu Rita, kalau kita flashback sedikit juga, belum lama ini kan Kinder Joy juga baru-baru ini sempat ditarik dari BPOM begitu. Nah, kedepannya mungkin bisa dijelaskan pengawasan produk makanan dan minuman seperti apa, terutama yang dari luar yang akan BPOM lakukan agar tidak terulang dan membuat resah masyarakat. Ya, saya sampaikan bahwa sekali lagi bahwa ethylene oxide ini atau penandanya atau markernya 2-kloretanol ini suatu emerging issue ya, isu baru yang Codex Alimentarius Commission yang di bawah Badan Kesehatan Dunia WHO atau Food Agriculture Organization FAO sendiri belum mengatur. Sampai saat ini belum melakukan pengaturan. Nah, di bawah FAO itu Indonesia, Jepang, Korea Selatan itu mengacu ke kodeks ini. Jadi ini menjadi concern dunia terhadap isu tersebut. Nah, isu terkait ETO ini dimulai ketika Eropa di bawah Europe Commission, yaitu Europe Rapid Alert System Food and Feed tahun 2020 itu melakukan kajian pada biji wijen asal India. Inilah dasarnya di atas adanya biji wijen di atas ambang batas dari ETO yang dipersyaratkan. Nah, itu menjadi dasarnya. Jadi sekali lagi ini emerging issue. Nah, apa yang dilakukan tentu sekali lagi Badan POM melakukan satu antisipasi, melakukan kajian sebagai competent authority. Indonesia Risk Assessment Center Badan POM melakukan kajian resiko kebijakan terkait dengan ETO ini ya di dalam pangan olahan. Oleh karena itu kami sudah berproses melakukan pertemuan dengan kementerian lembaga dan segera mengusulkan kepada Codex Committee on Contaminant in Food ya untuk melakukan satu kajian resiko terhadap kontaminan ETO ini pada produk pangan sehingga nantinya ini dapat diatur standarnya, kemudian maksimal residu levelnya berapa yang boleh menjadi batas ambangnya. Kemudian tentu saja Badan POM juga terus melakukan monitoring ya, pengawasan sebelum beredar, pre-market dan post-market terhadap sarananya maupun produknya. Dan juga selanjutnya Badan POM juga melakukan KIE, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu ada program Badan POM yaitu BPOM Mobile. Nah, BPOM Mobile ini dapat diunduh oleh masyarakat melalui cek BPOM sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi produk yang terdaftar dan memberikan informasi jika terdapat produk-produk yang tidak sesuai baik kadaluarsa maupun rusak. Badan POM juga melibatkan para fasilitator kader desa melalui program Desa Wisma Engagement sehingga nantinya seluruh pengawasan juga dilakukan bersama dengan kader desa.
Demikian juga dengan pemerintah daerah, kami juga melakukan pengawasan bersama pemerintah daerah sebagaimana Impres 3 tahun 2017. Pengawasan tentu dilakukan bersama dengan UPT Badan POM di seluruh UPT di 34 provinsi dan di loka 40 loka, yaitu di kabupaten kota. Ini kami lakukan pengawasan dalam rangka untuk mengantisipasi baik produk yang sudah beredar, tentu sekali dalam rangka mengawal keamanan pangan dan untuk memastikan kesehatan masyarakat. Dan pasti ini juga membutuhkan kerjasama seluruh pihak, Bu Rita, untuk menjaga keamanan. Betul sekali. Kita semua. Terima kasih Bu Rita sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.